Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid As-Sakinah, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Yang kita muliakan Al-Ustaz kita sebagai pemimpin jamaah yang alhamdulillah telah mengimami solat Isya kita secara berjamaah. Kita muliakan Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai nan gadang basa batuah payung panji dalam nagari. Kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Kami muliakan ibu-ibu kami, ibu-ibu bundokan duang limpapih rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Kami sayangi anak-anak kami peserta pesantren Ramadan. Anak laki-laki kami paripaga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, Pembangkit Batang Tarandam Papuih Malu di Kaniang Panjawe Kato Tengah Medan. Kami sayangi anak perempuan kami bungo satangkai di halaman, pamenan ayah jubundonyo, ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Mulonyo asam kandih kita ladangkan kapangganti baladang lado. Mulonyo anak gadih kita gadangkan kapangganti mandeh kok tuo. Umumnya kepada seluruh ayah bunda bapak ibu, teristimewa anak kita tadi yang menampilkan kajian yang sangat menarik dan luar biasa. Kita doakan Bapak Ibu semoga beliau menjadi orang yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Umumnya kepada seluruh jamaah ketik tak bisa disebut nama, gadang tak bisa dipanggil gala, insya-Allah yang masih hadir sampai malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan yang baik ini. Tentu saja kita berharap Bapak Ibu, seluruh ibadah yang telah kita lakukan itu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan dan sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu lai sehat sesadonyo malam kini. Alhamdulillah. Kajian kita malam kini Bapak Ibu sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Pengurus. Judulnya Bapak Ibu, 3 macam induk doso. Ngeri judulnya. Di dalam sebuah penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Bapak Ibu, kata beliau, inna ummahatil khataya thalasun. Sesungguhnya induk dari segala dosa dan kesalahan itu ada 3. Ikulah sering mungkin disampaikan oleh para guru kita Bapak Ibu. Yang pertama induk dosa itu adalah al-kibaru, takabur atau sombong. Kenapa sombong merupakan induk dosa Bapak Ibu? Karena sombong Allah pasti orang tu masuk ke dalam neraka dan tak akan pernah masuk surga. Kecik Nabi, la yadkhulul jannah
man kana fi qalbihi misqala zarratin fi kibrin. Sesungguhnya orang-orang yang bersarang di dalam dadonya saketik saja sifat sombong, maka tidak akan pernah merasakan nikmat surga. Bayangkan Bapak Ibu jamaah, seorang setan laknatullah alaih yang telah merasakan nikmatnya sarugo, inyo dicampakkan di Allah dari dalam sarugo dan tidak akan pernah balik ke dalam sarugo. Apa penyebabnya? Karena sombong. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sesungguhnya tatkala Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat patuh kepada perintah Allah. Tapi yang tak patuh siapa Bapak Ibu? Iblis. Kenapa dia tak patuh? Aba wastakbara. Dia enggan dan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya Bapak Ibu jamaah, siapun Allah merasa dirinya elok, siapun Allah merasa dirinya kayo, siapun Allah merasa dirinya paling soleh, maka malam kini berhenti melakukan hal tersebut. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita yang alun pernah masuk sarugo, tak akan pernah merasakan nikmatnya sarugo kalau dalam hidup masih melakukan, masih mengembangkan sifat sombong dan takabur. Bapak Ibu jamaah, pertanyaannya, kenapa Namrud menjadi manusia yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Karena satu saja kesalahannya Bapak Ibu. Ana Rabbakumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku diri sebagai Tuhan, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling bisa melakukan apapun. Maka yang terjadi Bapak Ibu, tentara Allah bernama Nyamuk membunuh si Namrud dan menghilangkan seluruh kekuasaannya. Yang kedua Firaun Bapak Ibu. Kenapa Firaun menjadi manusia yang dilaknat Allah? Rabbun gairi, tak ada Tuhan selain aku. Maka pada akhirnya falamma adrakahu garakun, Firaun yang sombong dibenamkan Allah dan tidak bisa kembali ke dunia, mati di dalam air yang sangat besar. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka yang pertama pesannya, tak boleh sombong di dalam hidup, karena sombong akan membuat kita tak akan pernah merasakan indahnya surga. Yang kedua Bapak Ibu, yang membuat manusia melakukan dosa-dosa yang lain disebut dengan al-hasadu, yaitu dengki dan iri terhadap orang lain. Maka dalam hadis, innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya kedengkianmu, hasadmu, irimu kepada orang lain itu akan memakan seluruh kebaikanmu. Maka Bapak Ibu, hilangan di dalam diri iri terhadap keberhasilan orang lain. Kenapa demikian? Karena setiap kita Bapak Ibu akan mendapatkan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tak akan pernah bertukar kepada orang lain. Maka Bapak Ibu tak perlu iri ke orang. Berhasil orang, alhamdulillah. Maka harapan kita Bapak Ibu, apa yang didapat oleh orang lain, mudah-mudahan ada pula kesempatan untuk awak untuk mendapatkannya. Kalau tidak dapat yang serupa dengan yang didapatkan orang lain, bisa saja diganti oleh Allah dengan nikmat yang lebih hebat daripada itu. Yang ketiga, al-hurs. Apa itu Bapak Ibu? Tamak dan rakus di dalam kehidupan. Ikuin dua dosa yang ketiga. Orang nan tamak dan rakus Bapak Ibu, tak pernah senang hidupnya lupa. Dapat cik, pengen dua. Dapat dua, pengen tiga. Dan model itu seterusnya Bapak Ibu. Makanya kecik Nabi, ketika harimau besar dimasukkan ke dalam kandang kambing yang jumlahnya ribuan di dalamnya, maka paling banyak 2 ekor kambing akan dihabiskan oleh harimau. Tapi manusia lebih luar biasa nafsunya dibanding nafsu harimau. Kenapa kata Nabi? Karena manusia bisa memakan apapun Bapak Ibu. Jangan daging kambing, jo minyak pertama bisa diminum oleh manusia. Ya Pak. Hati-hati ya Pak beli minyak pertama Pak. Karena isinya pertalit.
Tapi alhamdulillah lah tetangkuk orang-orang tu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Apa nan mambueknya model ko Bapak Ibu? Kano tamak dan rakus. Padahal nan dipaturui antu Bapak Ibu sanangnya sementara. Bapak Ibu ingat, nan wa inginkan, nan wa harapkan, nan wa dapatkan Bapak Ibu bila wa sanang mendapatkannya. Ketika sebelum wa dapat Pak, ketika lah dapat biasa saja. Cubalah Pak Ibu jalan-jalan ke Pasar Balimbiang jam 6 sore. Caliat de Ibu jawab Pak orang mengalih es teler. Ambolang bo cuba Bu. Boleh hari panih-panih kayak tadi itu Pak. Nampak dia orang mengalih es teler, kan niangnya tu model batu es dalam pandangan mata Bu. Rasanya nan dijualnya tu rasa kabih sedo Pak. Tapi ingat Bapak Ibu, azan maghrib berkumandang, waktu berbuka telah datang. Apa yang terjadi Pak? Sedeguk air putih menghilangkan lamaknya es teler dan wak Bali tadi. Ya tu Pak. Mangko ikolah dunia Bapak Ibu. Mangko status Ibu malam kini Pak. Buat status beko malam, update status. Dunia Ibu kejar belum tentu dapat. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Kalaupun banyak belum tentu puas. Kalaupun puas pasti tak lama. Akhirat apa kejar? Pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, abadi selamanya. Bapak Ibu, jemaah yang Allah muliakan. Ambo nak apa panjang-panjang jo kajian ni ko Bapak Ibu. Karena ada nan ingin ambo tuju cik. Ketika induk dosa kau lakukan Bapak Ibu, apa nan akan hilang dalam diri awak Bapak Ibu? Yang akan hilang tu nikmat Allah nan paling gadang. Nikmat Allah itu disebut dengan hidayah. Apa itu hidayah Bapak Ibu? Hidayah itu adalah petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tiga induk dosa kuat paturian Pak, hidayah tu akan hilang dengan sendirinya. Awak dalam hidup butuh petunjuk Allah Pak. Mangkonyo dalam solat awak Pak, minimal solat wajib Pak, 7 balik kali awak minta hidayah ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus tu hidayah nama tu Pak. Tapi seandainya 3 induk dosa kau dilakukan Bapak Ibu, jangan pernah berharap hidayah ke dapat. Di dalam tafsir Al-Maraghi Bapak Ibu, kata Imam Al-Maraghi setidaknya hidayah tu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya hidayatul ammah, dan kedua disebut dengan hidayatul khassah. Apa bedanya Ibu Bapak? Hidayatul ammah Pak, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Tumbuhan dapat hidayatul ammah. Mangkonyo tumbuhan tu bisa gadang, kadangnya bisa lo beranak pinak Bapak Ibu. Hewan diberikan oleh Allah hidayatul ammah supaya nyo bisa menjalani hidup dan kehidupannya. Manusia, awak Pak, sadonya diberikan di Allah hidayatul ammah untuk apa? Untuk bisa mendapatkan dan wa inginkan. Bapak bisa punya rumah serancak kini kau Pak, tu hidayatul ammah. Bapak bisa punya auto, dak bau hujan apa lai, itu hidayatul ammah. Dicarian di Allah jalan mendapatkannya. Bapak bisa dihormati, dimuliakan, kamapun awak pai orang memandang awak sebagai orang yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena diberikan hidayatul ammah oleh Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, hidayatul ammah levelnya hanya sampai dapatnya Bu. Tapi hidayatul ammah tak menjamin bahagia. Hidayatul ammah tak menjamin bahagia Pak. Apa caliaklah banyak orang nan rumahnya gagah, rancak, spring bednya tawa, AC-nya dingin, tapi nya tak bisa lalu. Aduh Pak. Karena apa Bapak Ibu? Tak dianggil di Allah nang kedua kecik Imam Al-Maraghi. Apa tu? Hidayatul khassah, petunjuk agama. Ibu bako bisa lalu di tunggak tu. Lihatlah Bu. Bu, lalu saya lah dah. Bako bisa tak kalau ibu sedang ambil ceramah. Karena dapat hidayatul khassah Pak, petunjuk agama. Senang hati Ustaz Ji.
Pak ju ibu nak lalu jen tersinggung lo lalu saya lah. Dado ke doso lalu sedang ustaz ceramah ko bu bapa lo malah. Ibu lapan ni tadi mambo yang ngarati ibu panik. Tapi masih jo sarami ko saja sakina pak. Luar biasa. Dapat awak malam kini pak. Hidayatul khassah petunjuk agama. Iko nang bisa buat tanang ko pak. Nan lain tu lun tentu lai. Ibu bapa jemaah yang Allah muliakan. Bukti awak dapat hidayatul khassah satu di bulan Ramadan, kinilah malam ke-27. Artinya puasa lah 26 hari. Pak, ambo yakin dan percaya puasa apa 26 ko penuh sadonya. Lai penuh apa? Lai dah 21 saya satu. Alah 26 Pak. Lah 26. Kenapa kita bisa sampai 26 Pak? Tak ada batal dah. Padahal cuaca kadang berubah-ubah Bapak Ibu. Itu karena petunjuk agama. Tapi ada orang yang tak dapat ikut bu, tak taluk sendirinya puasa. Ada orang bertamu je pak yang tak pernah puasa, mau tanya pak mana nak puasa? Tak taluk tu Ustaz. Ada pak yang tak taluk, makan je minum. Indah Ustaz. Cik dia pun tak taluk apa. Merokok. Jadi nama batam puasa dia tu rokok saja bu. Makan dah ada, minum dah ada, rokok saja. Atau buang kita tahu ke pak cik nak ingin ke pak. Seandainya pak masuk surga, suap pak. Seandainya pak masuk surga, apa paniang disuap dalam surga? Aku paniang di surga tu memang lengkap seluruhnya pak. Seluruhnya ada, jo rokok ada, tapi cik nak ada apinya. Iko masuk surga apa candu je rokok. Akak pai main apa kena rokok ni lantengan. Kamu bakar besok saya kena rokok pak. Maralah kangiknya tu. Alun tawakal awak lah tawakal tu. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Awak lai puasa tanda dapat hidayatul khassah. Ada orang Bapak Ibu nan keluar dari rumah mungkin sama jawab jamnya pak. Mau dari bandara tadi banyak orang beri yang jumpa Bapak Ibu. Tapi ada nan sangan kadai saya Bapak Ibu. Nak sampai pun saja tu pak. Ada kadai di sebelah kanannya berhenti je situ. Kiralah dulu kawannya berampik pak. Sikocek. Amangnya pun tak tahu. Ada tak ada tu pak. Hidayatul khassah, petunjuk agama, mengkomode itu. Jadi awak beruntung Bapak Ibu dapat ikut. Dan paling hebatnya dapat hidayatul khassah ko Bapak Ibu, mati pasti elok. Awak pasti mati ko pak. Hari patang mentari turun awan ibarat merah sago, malam nan indah lah mulai. Nyampang tibo saruan Allah aja sampai singkik paminto umualah tibo di jangkauan. Tabu di gua tigo-tigo badan baganju balik pulang katampe asa mulu jadi. Surui ke tanah nan sabingkah. Badarun air pemandian. Badasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo tambah setanggi air bungo. Bararak tandu ke surau pak. Tibo di surau dibujuakan menunggu solat sampai takbir. Kini menuju ke pusaro. Iyo ke pandang pakuburan. Tak golek di liang lahat tanah sakapa bakapalang. Badan dilampih jo kain putih. Diimpi orang jo papan dan salai di atasnya. Badoro tanah penimbunan. Tatagak mejan nan duo, mencogok si pudiang hitam. Tahlil jo doa dibaca penghabisan, kubua selesai orang pulang. Pak, ada video menarik pak. Awal-awal Ramadan petang bocah lihat. Beko bisa pak cek di YouTube ada mah. Video seorang apa-apa di Bantul, Yogyakarta. Umur beliau 73 tahun. Mengapa tu? Sadang basanda di dinding sebelah kanan. Seperti apa pak? Pak, jangan pindah lo, kau rancak ceritanya. Ambo yakin nampak nan sebelah kiri kau balik kemari le bu. Bu, pak, ceritanya ibu jo bapa luar biasa pak. Basanda di dinding sebelah kanan bila waktunya solat subuh bapak. Basanda selesai sembahyang subuh, basanda ke dinding sebelah kanan mengaliau mandanga ustaz menyampaikan kajian agama. Waktu berganti, musim berubah Bapak Ibu, seiring berjalannya kajian tu Bapak Ibu, ambo cari apa tu serius luar biasa.
Tapi apa yang terjadi setelah itu? Muju ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditulak Bapak Ibu jemaah. Tiba-tiba siapa tu rabah. Dicari dia apa-apa nan hadir pada pagi itu ke situ mancik kondisi. Rupa apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku berubah lo jawapan. Ancak pak, jangan pindah lo. Bu, bapak, iko mati nan paling awak inginkan. Dah itu pak. Mati yang paling ideal, iko lah agaknya bapak ibu. Mudah-mudahan awak mode itu. Bako bisa mode itu karena hidayah dari Allah. Apa hidayahnya pak? Allah tunjukan jalan ke masjid. Luar biasa pak. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang meramaikan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah. Apa tu? Datang ke masjid. Yang kedua hebatnya Bapak Ibu, meninggal setelah solat subuh berjamaah. Man solatal subhi fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Siapa yang datang salat subuh berjamaah, maka tidurnya satu malam penuh dipandang sebagai tidurnya orang beribadah kepada Allah. Meninggal setelah itu. Luar biasa Pak. Yang ketiga, meninggal ketika sedang mendengarkan kajian agama. Bu Pak, naflul akdam ilal jamaah. Ibu jawab nan bertahan kuah, nan dak keluar-keluar sampai mau selesai ceramah. Barana lamunya kajian ko berlangsung. Sabanyak tu dosa apa ibu diampuni Allah. Tapi kok sedang bersandar kami lalu dah ba'a ustaz dah ba'a. Kok mau ta ibu silahkan saja. Kok cari ape buliah-buliah set. Asalkan tak tagak. Kok sakit perut tahan saja. Sakit. Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Yang selanjutnya banda elok meninggal ibu tu. Meninggal ketika puasa di bulan Ramadan. Hilang azab kubur Bapak Ibu kecil Nabi. Maka oleh sebab itu kita mesti bersyukur dapat hidayah Pak. Kenapa? Karena tak semua orang dapat hidayah. Apalagi hidayah agama Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang sedarah dengan Nabi Muhammad, yang memelihara Nabi dari ketek sampai gadang, yang melindungi Nabi dari setiap yang akan menganiaya, yang membuat kerusakan kepada diri Nabi, yang akan selalu berada dimanapun Nabi berada. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Talib, paman kandung Nabi Muhammad. Ingat Bapak Ibu jemaah, sampai sakratul maut Pak, doa Nabi tak putus-putus ke Allah supaya Abu Talib sang paman diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi Pak? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, hidayah bukan punyamu. Engkau tak berhak memberikan seseorang hidayah. Hidayah ada di tanganku kata Allah, dan akan kuberikan kepada orang yang aku kehendaki. Baralah kau beruntung wak Pak. Li pernah bertemu wak Nabi Pak? Lai sejarah wak Nabi Bu. Indah, tapi dianggih hidayah sampai ke Walimbiang. Jalan Mangga. Mangga ya Pak. Bu, luar biasa Pak. Contoh lain, Kan'an, anak Nabi Nuh Pak. Anak kandung, belahan hati Bapak Ibu orang yang paling dicinta dari Nabi Nuh. Bayangkan Bapak Ibu, air semakin gadang. Orang berimanlah naik ke atas kapal. Tapi apa yang terjadi? Kan'an dengan tangisan dipanggil oleh Nabi Nuh supaya naik ke atas kapalnya agar selamat. Tapi Kan'an menolak. Kenapa? Karena Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu punya Allah Subhanahu.
Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Maka pesan kita malam kini Bapak Ibu, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ko, supaya apa Bapak Ibu jemaah? Supaya hidayah menetap dalam diri awak. Mudah-mudahan kapanpun jadual kematian tiba, kita akan kembali dalam keadaan membawa petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, nan ketek-ketek kesalahannya, apole nan gadang, segeralah ditinggalkan. Ambo cik nan paling ambo sayangkan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu siko berbuku bersama. Ndak. Ndak ada nak. Bu, di tempat lain banyak orang buku bersama. Makanya pulang waktu jam 11 tu Pak, banyak keluar dari tempat-tempat makan. Ambo nan ambo salahkan Bapak Ibu bukan buku bersamanya. Itu luar biasa, silaturahim terjalin Pak. Apalagi kalau wak traktir orang, baragadang pahalanya tu Pak. Tapi nan salah tu acuk apa dia Pak? Gara-gara berbuku bersama, tarawih tak satu. Kok alo hanya sekedar tarawih yang tak bisa Bapak Ibu, bisa beko diganti kan? Tapi terkadang jom maghrib lalu Bapak Ibu. Bakok tinggal jom maghrib alasan ramai bana. WC-nya banyak, orang nak bau dua di situ. Lah tahunya ramai mengajak ke. Apa yang aku sayangkan Bapak Ibu? Awak takwik Bapak Ibu, ikut nan membuat hidayah awak hilang. Makanya di Ramadan Bapak Ibu, aku terakhir Bu. Di Ramadan hidayah aku diobral di Allah. Makanya orang banyak ramai saji setiap 5 waktu Bapak Ibu di Ramadan karena hidayah diagih di Allah. Kajian-kajian malam subuh zuhur orang kawa buku waktu asar segala macam penuh dengan kajian oleh guru-guru awak. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya, berhasil atau gagal awak ketika awaklah rajin di Ramadan ko Bapak Ibu? Alun tahu lah Bu. Berhasil atau gagal awak ketika awak rajin di Ramadan? Alun tahu lah Pak. Kok rajin mana awak? Alun tentu berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan Ramadan tak bisa dicaliak di Ramadan. Tapi berhasilnya Ramadan nampak ketika Ramadan lapai. Laisa rami ko jo awak selesai Ramadan berhasil tu Pak. Tapi kalau berkurangnya anan dak tibo tu nang gagalnya tu Pak. Karena tipe manusia selesai Ramadan dua. Satu rabbaniun, orang nan semakin taat kepada Allah. Dan kedua ramadhaniun, orang nan taatnya sebulan saja Pak. Kok masih dakah sebulan saya. Padahal di kecil dia awak tadi, Bu, kalau lewatnya jangan sosok tak tahu kan itu saya tadi. Minimal Bu, minimal. Di bulan puasa ko kalau nak bisa manggih dan kadang-kadang minimal onde-onde jo lamang wajib Ibu siapkan. Lah tu. Tanya bocek, lihat do Ibu manggih orang onde-onde jo lamang. Ibu buat itu. Tak ada je. Mana tu onde-onde dari lamang Bu? Tu onde-onde. Tu onde-onde ketek lah uban. Lamang lah gaik bawa duang je baru. Ya Pak. Pak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Maka nan bisa wanggian berikan Ibu Bapak. InsyaAllah itu membuat hidayah menetap dalam diri. Kau nan bisa sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita nan hadir adalah orang-orang yang akan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Doa ambo mudah-mudahan bapak-bapak pengurus Masjid As-Sakinah, bapak ketua dan seluruh bapak-bapak pengurus kita, ustaz imam kita, seluruh ayah bunda ambo dan anak-anak kita sadonyo, mudah-mudahan disehatkan Allah badan, diberkahi setiap langkah kehidupan awak Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Ramadan kali kini adalah Ramadan yang paling baik untuk diri awak. Dan akhir dari berhasil atau indahnya Bapak Ibu, bisa kita caliak besok selesai Ramadan. Apakah kita bisa menjadi orang yang semakin taat kepada Allah dan semakin banyak manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, batang gadang lambu panjek, dahan jerantiang lambu titih, kerana di situ terletak pangkat tangkai. Sepanjang ambo memanjik batang, manitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putiak na laki, talendo buah sedang masak,
dek capek kaki tangan ambo. Ko ado ibu jo apa nanta singguang bakeh kanai, talendo bakeh ka turun, kanai galatiak tarago makan, kanai kacampuang tarago mandi. Ambo minta maaf nan sagadang-gadangnya. Lai bapak ibu maafkan. Mudah-mudahan kita bersubuk balik ibu. Seandainya ndak sempat dia sakinah, mudah-mudahan dalam serugo kita bersubuk. Sehat-sehat ya bu. Pak, sehat-sehat pak. Bu, zakat jangan lupa dibayar. Terima kasih ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.